Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita berjumpa lagi pada hari ini untuk pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar matematika bab 5 tentang segi banyak. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai materi selanjutnya. Nah, kita awali dengan pengertian garis. Apa itu garis? Adalah kumpulan dari titik-titik yang merupakan suatu komponen pembentuk bangun datar dan bangun ruang. Jadi garis itu adalah suatu komponen-komponen titik-titik ya, yang menjadi satu itu, yang membentuk bangun datar dan bangun ruang. Itulah yang dinamakan garis. Nah, ada beberapa jenis garis, yaitu pertama, garis lurus. Garis penghubung terpendek antara dua titik yang tidak bertepatan. Nah, kalian bisa lihat garis penghubung dua titik, titik 1 dan titik 2, yang mana tidak bertepatan. Sama ya, bentuknya miring maupun lurus, tetap dinamakan garis lurus. Ya, seperti itu. Yang kedua, garis lengkung adalah garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus atau menyiku, dan semua titik-titiknya terletak pada suatu bidang, yaitu bidang bisa bangun datar maupun bangun ruang. Kalian bisa lihat bentuk garis lengkungnya. Nah, ini namanya lengkung kubah. Ini lengkung busur, ada lengkung arah bebas. Nah, paham ya anak-anak? Itu terkait dengan pengertian garis dan macam-macam garis. Ya. Satu lagi yang dinamakan sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujungnya yang lain membentang tak terbatas. Ditanda dengan tanda panah pada ujung garis. Perhatikan, ini adalah yang A, ini titik ujung pertama, kemudian dia akan membentang tak terbatas. Panjangnya tak terbatas, bisa 5 cm, bisa 10 cm, ya. Nah, kemudian ditandai dengan tanda panah pada ujungnya. Ini disebut dengan sinar garis. Jadi, tadi sudah mengetahui anak-anak, yang pertama adalah garis lurus, yang kedua garis melengkung, kemudian ada lagi sinar garis. Ya. Oke, anak-anakku, kita lanjut ke materi berikutnya. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Contoh bangun datar. Nah, ini mungkin sering kalian jumpai ya. Inilah yang dinamakan dengan bangun datar. Ada perbedaan antara bangun datar dengan bangun ruang. Kalau bangun ruang itu di dalamnya ada ruang, ada volume ruang. Seperti tabung, nah, seperti itu. Dan yang lainnya ya. Oke. Untuk bangun datar sendiri itu ada segitiga. Ada persegi panjang, jajar kijang,
belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan segi enam. Nah, ini adalah contoh dari bangun datar. Nah, kita masuk ke pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyaknya sudutnya. Ya, kalian bisa lihat sebelah sini. Nah, ini dinamakan segi banyak. Kenapa? Satu, bangun datarnya tertutup. Bisa diperhatikan, tidak tertutup. Yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyaknya sudut pada setiap sisinya. Contohnya, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sudutnya juga ada 1, 2, 3, 4. Sama. Ya. Gambar berikutnya yang bawah. Lihat. 1, 2, 3, 4. Sama. Ada 4 sisi. Sudutnya juga ada 4. Ya. Seperti itu. Nah, anak-anakku, jadi yang namanya segi banyak, pertama adalah ciri-cirinya bangun datarnya tertutup. Ya. Tertutup. Yang dibatasi oleh ruas garis, kemudian banyak sisinya sama dengan banyak sudutnya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Segi banyak itu ada 2 macam. Yang pertama, segi banyak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Yaitu segi banyak yang memiliki sisi yang sama panjang. Kemudian merupakan bangun tertutup. Memiliki minimal atau sedikit 3 sudut. Jumlah sudut sama dengan jumlah sisinya. Kemudian sisinya dibatasi oleh garis lurus, bukan garis lengkung. Kalian perhatikan ya, gambar yang berwarna ini. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Ini merupakan segi banyak beraturan. Kenapa? Satu, sisinya sama panjang. Ya, sisinya sama panjang. Merupakan bangunan tertutup. Minimal paling sedikit memiliki 3 sudut. 1, 2, dan 3. Jumlah sudutnya sama dengan jumlah sisinya ya. Sisinya ada 3, sudutnya juga ada 3. Dibatasi oleh garis lurus, bukan lengkung. Sama. Persegi juga sama. Kemudian segi 5 juga sama. Segi 6 juga sama. Ya. Sampai di bawah ini. Termasuk segi banyak beraturan. Paham ya, anak-anak? Oke, kita lanjut. Segi banyak tidak beraturan. Nah, tadi yang pertama macam dari segi banyak adalah segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa segi banyak tidak beraturan? Yaitu segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Nah, contohnya ada di bawah ini. Nah, ini ada berbagai macam bangun datar yang bukan termasuk segi banyak. Maksudnya yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Lihat segitiga sama kaki. Sisinya tidak sama panjang. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama panjang, tetapi bawahnya berbeda. Ya, sudutnya pun juga akan
membentuk tidak sama besar. Segitiga siku-siku yang kedua juga sama. Dia panjangnya sisinya juga tidak sama panjang. Sudut pun juga tidak sama besar. Segitiga sembarang lebih terlihat, ya. Sisinya tidak sama panjang. Kemudian sudutnya juga tidak sama besar. Persegi panjang, belah ketupat, jajar ginjang, trapesium, dan layang-layang. Ini termasuk dari segi banyak tidak beraturan. Begitu ya anak-anak ya. Paham kalian ya? Bisa membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini contoh bangun datar. Yang pertama, segi banyak beraturan. Bisa dilihat di contohnya. Nah, ini yang contoh bangun datar pertama termasuk segi banyak beraturan. Kenapa? Satu, bangun datarnya tertutup. Yang kedua, mempunyai sisi yang sama panjang. Jumlah sisinya sama dengan jumlah sudutnya. Betul ya? Kemudian, segi banyak tidak beraturan. Contohnya bisa dilihat. Ya. Yang membedakan adalah sisinya tidak sama panjang dan besar sudutnya juga tidak sama besar. Kalau yang bawah adalah bukan segi banyak, karena kalau pengertian dari segi banyak itu terbentuk dari ruas garis, bukan lengkungan. Ya. Oke, itu anak-anakku terkait dengan pembelajaran bab 5 dari awal sampai terakhir. Kalian silahkan bisa dipelajari videonya. Mungkin nanti kalian bisa lebih paham dalam memahaminya. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami tentang segi banyak. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.